Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal nampilin video ngobrol santai tentang sejarah Kerajaan Mataram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila sebagai host. Saya Mariana sebagai narasumber. Dan saya Afni sebagai narasumber. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Kalau lihat-lihat foto di Jogja, jadi kangen Candi Prambanan deh. Ngomong-ngomong tentang Candi Prambanan, aku jadi keinget deh kalau misalnya Candi Prambanan itu peninggalan dari Kerajaan Mataram. Aku juga jadi penasaran deh sama sejarah Kerajaan Mataram. Gimana ya? Siapa juga ya jadi tour guide Kerajaan Mataram? Ya nih, mana 2 sekolah berturut-turut lagi. Keren banget ada tour guide-nya. Aku tanya-tanya tentang Mataram deh. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya Kerajaan Mataram letaknya ada di Jawa Tengah dan berdiri sejak abad ke-8. Kak, ada waktu nggak buat ditanya-tanya tentang Kerajaan Mataram? Iya boleh, kita sambil duduk aja ya. Oke. Nah Kak, yang pertama, awal terbentuknya sejarah kerajaan kuno ini gimana sih? Dirinya Kerajaan Mataram kuno ini karena adanya perebutan kekuasaan dan balas dendam. Nama dari Kerajaan Mataram kuno ini adalah Raja Sanjaya, yang dimana keponakan dari Raja Sana, dan Raja Sana ini adalah raja dari Kerajaan Galuh. Waktu itu Kerajaan Galuh tuh lagi ngalamin kekacauan kan. Nah jadi si Raja Sana sama Raja Sanjaya ini dibawa kabur sama ibunya ke Kerajaan Sunda buat balas dendam. Itu berhasil diwujudin. Tapi setelah dia menjadi raja, nah waktu itu dia balik lagi ke Jawa Tengah buat ngewarisin kerajaan ibunya. Terus disitulah berdiri Kerajaan Medang tahun 752 Masehi. Kerajaan kuno ini kan disebut Kerajaan Hindu-Buddha tuh Kak. Nah kenapa Mataram kuno disebut Mataram Hindu-Buddha Kak? Awalnya jadi agama di Kerajaan Mataram itu berpusat pada Hindu Siwa, tapi semenjak masa pemerintahan Rakai Pikatan, budaya agama Buddha mulai bermunculan. Akhirnya terjadilah percampuran dua agama tersebut, makanya kerajaan ini disebut Kerajaan Hindu-Buddha. Kenapa ya Kerajaan Mataram Hindu-Buddha lebih dominan ke agama Buddha? Nah, Kerajaan Mataram Hindu-Buddha ini kan lebih mayoritas ke agama Buddha. Terus ditandai juga sama bukti adanya Candi Borobudur dan candi lainnya. Apa yang menjadi penyebab toleransi agama dari penganut Hindu dan Buddha pada masa Kerajaan Mataram kuno? Jadi bukti adanya toleransi antara umat Hindu dan umat Buddha itu dibangunnya berbagai candi yang tersebar di berbagai tempat di wilayah Mataram kuno dan masih tetap terpelihara dengan baik, dan adanya pernikahan antara Rakai Pikatan dan dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani. Jadi Kak, apa yang membedakan antara kerajaan Hindu dan Buddha? Jadi perbedaan kerajaan agama Hindu dan Buddha ini kelihatan dari dasar keduanya, seperti perbedaan dewa yang dipercayai, mengenal dan tidak mengenal sistem kasta, perbedaan dari jumlah kitabnya, perbedaan kelahiran agama, dan perbedaan peninggalannya. Kerajaan pasti dipegang oleh satu garis keturunan sama kan Kak? Atau bisa dibilang dinasti. Nah, dinasti Kerajaan Mataram kuno itu gimana sih Kak? Ada 3 dinasti Mataram kuno yang pernah megang pemerintahan kerajaan secara bergantian. Yang pertama itu dinasti Sanjaya, lalu dinasti Shailendra, yang terakhir ada dinasti Isyana. Nah, yang pertama itu kan dinasti Sanjaya, pendiri sekaligus raja pertama Mataram kuno yaitu Raja Sanjaya. Nah, pendiri dinasti Sanjaya ketika di Jawa Tengah terdapat 2 dinasti dalam Kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan Shailendra. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan bercorak Hindu, sementara dinasti Shailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Yang kedua ada dinasti Shailendra. Di bawah kekuasaan dinasti Shailendra ini, salah satu raja Mataram kuno yang terkenal adalah Samaratungga, di mana pada masa pemerintahannya ilmu seni sangat berkembang, dan contohnya adalah Candi Borobudur. Nah, yang terakhir ada dinasti Isyana. Pada abad ke-10, ibu kota Kerajaan Mataram kuno dipindahkan Empu Sindok ke Jawa Timur. Nah, habis itu tuh Mataram kuno lebih dikenal sebagai Kerajaan Medang dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dan dinasti Isyana. Memburuknya situasi dan kondisi dalam berbagai bidang kehidupan di kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan terjadinya perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan. Yang terakhir, apa aja sih Kak peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno itu? Nah, peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno ini ada Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Prambanan, dan yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Ya Kak, makasih ya sebelumnya.
udah mau diwawancara. Aku jadi banyak belajar nih tentang sejarah kerajaan Mataram. Begitu aku pergi duluan ya kak, aku kasih semua